Kitabu Azkaril Marodi wal Mauti wa ma yata'allaqu bihima. Ini kitab menerangkan tentang zikir-zikir ya orang yang sakit dan orang yang meninggal dunia dan sesuatu yang terkait dengan sakit dan meninggal dunia. Babus babil iksari min zikril mauti. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya memperbanyak untuk ingat sama mati. Zikril maut. Jadi kita disuruh banyak-banyak ingat sama mati. Rawaina bil asanidis sahihati fi kitabit Tirmizi wa kitabin Nasai. Kami telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Imam Tirmizi dan kitab Imam An-Nasai wa kitab Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Majah wa ghairiha dan lainnya. Jadi ini terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, yang datang riwayat ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazati. Perbanyaklah ingat kepada yang dapat memutuskan berbagai macam kelezatan. Ingat-ingatlah, perbanyaklah ingat kepada sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan. Yaknil mauta. Yakni yang dimaksud hazimil lazat itu apa? Al mauta, yaitu kematian. Jadi ingatlah, ya banyak-banyaklah kita ingat sama kematian. Itu kan hazimil lazat, itu kematian. Orang kalau udah mati berarti udah nggak bisa merasakan ya kelezatan-kelezatan yang ada di permukaan bumi ini. Ya bagaimana rasa enaknya makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah itu al-maut. Ya makanya kita sama Nabi disuruh banyak-banyaklah ingat kepada mati. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun. Jadi ini hadis kata Imam Tirmizi hadis hasan. Babus babi suali ahlil maridi. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya ya suali ahlil marid, yaitu meminta kepada orang yang sakit, wa aqaribihi dan kerabat-kerabatnya orang yang sakit, ya wa jawabil mas'uli dan memenuhi yang diminta. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami telah meriwayatkan di dalam sahih Imam Bukhari. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah bin Abbas dan buat sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Anna Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kharaja, keluar siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi wajhi, pada sakitnya Nabi Muhammad, allazi tufiya fihi, yang dengan sabab itu sebagai penyebab wafatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi pernah sakit dan ini sakit sebagai penyebab Rasulullah wafat. Saat itu Sayyidina Ali datang. Ya, Sayyidina Ali mendampingi Rasulullah SAW di saat sakit-sakitnya, yang itu juga termasuk penyebab wafatnya Rasulullah SAW. Faqalan nasu, maka manusia ya berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah menjenguk Nabi. Saat itu Nabi lagi sakit dan sakit itu sebagai satu penyebab Nabi wafat setelah itu. Lalu setelah dia menjenguk ya Nabi Muhammad, banyak manusia, masyarakat yang bertanya di situ. Kata masyarakat di situ, ya Abu Hasan, wahai Abu Hasan. Abu Hasan itu ya Sayyidina Ali. Ya, ini biasanya orang-orang Arab biasa pakai kunyah. Kalau Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Nah, itu Nabi Muhammad. Ya Abu Hasan itu Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali punya anak yang paling tua namanya apa? Hasan. Ya, jadi Sayyidina Ali punya anak yang paling tua namanya Hasan, sehingga dia dikenal dengan Abu Hasan. Ya, ketika ditanya, ya Abu Hasan, wahai Sayyidina Ali Abu Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi Rasulullah saat ini? Qala,
Lalu Sayyidina Ali menjawab, asbaha bihamdillahi bari'an. Ya, semoga dengan ya pujian kepada Allah, Nabi Muhammad dalam kondisi bari'an, sudah sehat. Nah, begitu. Jadi artinya ketika ya seseorang ditanya terkait tentang penyakit seseorang, walaupun kelihatannya sudah ada tanda-tanda yang kurang bagus, tetap kita bilang baik. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita memberikan berita yang mengagetkan. Tuh, pada Rasulullah saat itu ya wafat dengan sebab sakit itu. Tapi ketika Sayyidina Ali tanya bagaimana? Ya alhamdulillah, beliau sudah, kalau kata kita, udah membaik. Ya, udah bari'an, asbaha bihamdillahi bari'an. Ya, sudah mulai membaik. Ya, tapi sebenarnya ya saat itulah ya Rasulullah SAW wafat. Ya, jadi tetap Sayyidina Ali memberikan informasi yang terbaik. Ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah sudah membaik. Nah, seperti itu. Sehingga ya masyarakat mendengarnya itu ya enak gitu. Enggak dibilang, "Aduh, gawat banget nih." Nah, enggak begitu. Makanya kita sunnahnya begitu, Bapak Saudara, setiap kali kita menjenguk orang sakit, ya kita enggak boleh dalam kondisi yang memberikan kesan yang kurang bagus. Walaupun ini dia kita pegang badannya panas banget, ya tetap ya insya Allah nanti juga ya adem lagi begitu. Jangan suka menakutkan. Wah, ini panas, nih yang begini ini bisa mati nih. Nah, begitu. Jadi jangan. Ya, jadi kita setiap kali kita menjenguk orang lain, berikan info yang terbaik. Ya, jangan menakutkan seperti itu. Dokter juga kan begitu biasanya. Ya, dokter ya udah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Walaupun menurut pengamatan dokter ini udah gawat banget nih, tapi pada saat itu nggak langsung diucapkan. Apalagi banyak orang. Paling-paling nanti ada 1-2 sebagai perwakilan dari keluarga yang dipanggil. Nah, kondisi sebenarnya begini. Nah, itu ya, jadi Sayyidina Ali itu udah melaksanakan tuh hal tersebut. Jadi ketika banyak orang nanya, Sayyidina Ali jawabnya enak. Ya, alhamdulillah, ya beliau udah semakin membaik. Nah, begitu jawabannya, asbaha bihamdillahi bari'an. Babu ma yaquluhul maridu, ini bab sesuatu yang dikatakan oleh orang yang sakit. Wa yuqalu indahu, dan dikatakan juga di sisinya orang yang sakit. Wa yaqra'u alaihi, ya, dan dia juga membaca di atas orang yang sakit. Wa su'alahu an halihi, dan bertanya tentang kondisi yang sakit. Biasanya ya orang kalau lagi sakit ada bacaan-bacaan yang dibaca. Tuh, orang kalau sakit begitu. Atau yang nemenin yang membaca kalimat-kalimat tersebut. Ya, atau nanti ada orang yang datang menanyakan tentang kondisi orang yang sakit. Rawaina fi sahihahil Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Aisyah, datang ini riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firasyi, apabila Nabi ingin datang ke tempat tidurnya, ya apabila Nabi ingin ya ke tempat tidur mau istirahat, jamaah kapahi, maka Nabi biasa mengumpulkan 2 telapak tangannya, summa nafasa fihima, kemudian ditiupkan ke 2 telapak tangannya. Faqara apiha, maka dibaca di dalam 2 telapak tangan itu ya apa dibacanya? Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dibaca tuh kulhu, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, sambil diusapin tuh tangannya, lalu ditiup, diusapkan ke seluruh tubuhnya Nabi Muhammad, baru dia tidur. Itu kebiasaan Nabi begitu. Satu riwayat ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, cerita dari Siti Aisyah. Siti Aisyah kan memang tinggal serumah dengan Nabi. Kalau tidur ya memang bareng dengan Nabi. Sehingga Siti Aisyah perhatiin, Nabi kalau mau tidur tuh ya dibaca qul huwallahu ahad, dibaca qul a'udzu birabbin nas, dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, lalu ditiupin di tangannya, diusap-usap, kemudian diusap kemana? Ke bagian tubuhnya. Nah, ini satu riwayat, makanya kita boleh tuh ya mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayam saubihima, kemudian Nabi ngusap dengan dua telapak tangannya tadi, mastata amin jasadi, yang ia mampu dari tubuhnya, yang sampai dengan tangannya diusapin aja. Nah itu tadi baca kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian diusapin, yabda'u bihima ala ra'sihi, biasanya dimulain dari kepalanya dulu. Nah wa wajhi, lalu muka, kepala lalu muka, wama aqbal min jasadi, dan apa yang ada di depan dari badannya, terus ya badannya yang di bagian depannya. Yaf'alu zalika salasa marratin, Nabi melakukannya itu berapa kali? 3 kali. Qalat Aisyatu, lalu Siti Aisyah istri Rasulullah berkata, falam mastaka kana ya'muruni an af'ala zalika bihi, maka tatkala dia mulai ya istaka, mengeluh sakit, maka Nabi memerintahkan saya untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi ketika Nabi lagi kondisi sakit pun ya Siti Aisyah diperintahkan untuk melakukan hal itu. Namun dalam satu riwayat ya tetap Siti Aisyah pakai tangan Rasulullah. Ya, jadi ngusapnya bukan pakai tangan ya Siti Aisyah, yang baca Siti Aisyah saat Nabi memang kondisinya udah sakit. Ya, cuma tangannya tetap tangan Rasulullah diusapkan, ya, karena tabarukan dengan tangan Rasulullah yang mulia. Nah, itu ada satu riwayat seperti itu. Wa fi riwayatin fi sahihi, di dalam riwayat ya fi sahih, dalam hadis sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yanfusu ala nafsihi fil maradi, adalah dia meniupkan dirinya waktu sakit, allazi tuwfihi, yang sakitnya itu penyebab Rasulullah wafat, bil muawwizat, dengan membaca yaitu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika Nabi masih bisa dan mampu dalam sakitnya membaca, maka Nabi baca sendiri. Kul huwallahu dibaca sendiri, kul a'udzu birabbil falaq Nabi baca sendiri, kul a'udzu birabbin nas Nabi baca sendiri. Tapi setelah Nabi enggak mampu, lalu Siti Aisyah yang membaca. Namun diusap tetap pakai tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, itu berkata Siti Aisyah, falamma sakula, maka tatkala Rasul udah merasa berat sakitnya, ya udah enggak bisa lagi mengucapkan ya ayat-ayat tersebut, kuntu anfusu alaihi bihinna wa amsau biyadi nafsihi. Tuh, saya mulain yang meniup-niupnya, mengusap-usapnya, membacanya, tapi biyadi nafsi, dengan tangan Rasulullah sendiri. Kenapa? Li barokatiha, ngambil keberkahan. Gitu. Jadi tabarukan itu ada sejak dulu. Ya, jadi ada. Kalau kita misalnya minta diusap sama seorang guru, sama seorang yang alim, itu tabarukan udah ada sejak zaman Nabi. Ya, jadi jangan bilang itu bid'ah. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi Siti Aisyah saat itu ngambil tangan Rasulullah diusap-usapin. Ngapa bukan pakai tangan Siti Aisyah aja? Karena tabarukan, ngambil keberkahan. Sebab tangan Rasul itu mulia. Nah, sekarang kita begitu juga, kadang-kadang kita kalau ketemu seorang guru, kita minta diusapin kepala kita, ubun-ubun kita. Tolongin kiai, guru, ya usap nih, ya kepala kita, ubun-ubun kita ditiup. Boleh, tabarukan. Ya, bukan bid'ah, bukan. Jadi di zaman Nabi udah ada. Nah, begitu. Bahkan ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Ya, kadang-kadang itu perbuatan-perbuatan begitu mereka bilang udah bid'ah aja. Ya, jangan Bapak Saudara. Jadi itu cukup luas keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyak lihat tuh, kadang-kadang ada orang minta, ya tolong ya ditiupin ke kepalanya, diusap-usap kepalanya. Atau kita punya anak, ya kemudian tolong nih guru, ya didoain, diusapin kepalanya. Itu ada, ya semuanya dalilnya, hadisnya. Ini semuanya tabarukan, ngambil keberkahan dari orang yang solih, orang yang alim. Ya, nah begitu. Jadi tangan Rasulullah mulia, sampai-sampai Siti Aisyah walaupun ya saat itu ya Nabi udah berat untuk membaca, udah nggak bisa karena memang ini sakit-sakit
ya sebab sebagai wafatnya Rasulullah tetap Nabi ya itu diambil tangannya untuk mengusapin. Ya, jadi bi ya, yadi nafsihi, dengan tangan Nabi sendiri. Kenapa? Libarokatiha, untuk ambil keberkahan dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup kali ya, udah agak siang. Nanti baru ya wapi riwayatin karena izastaka dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.